Saudari dan saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan. Pada hari ini, kita akan menutup seluruh perjalanan iman kita bersama Abraham. Kita akan membahas kematian Abraham dan melihat beberapa pokok renungan mengenai Abraham. Namun sebelum kita memulai semuanya itu, kita terlebih dahulu akan mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, kemarin kita melihat bagaimana Ishak menikah. Dimulai dengan bagaimana Abraham mengutus hambanya untuk pergi mencari jodoh bagi Ishak anaknya. Jodoh itu harus berasal dari keluarganya. Maka Abraham mengutus pelayannya kembali ke Haran, mencari dari salah satu keturunan Nahor, adik dari Abraham. Lalu dapatlah Ribka. Ceritanya panjang, 67 ayat. Tapi kalau para saudara membacanya, memiliki waktu untuk membacanya, akan menemukan keindahan yang luar biasa. Maka saya sungguh menghimbau, bacalah. Kali ini kita melanjutkan kisahnya. Kita akan menutup seluruh perjalanan mengenai Abraham dari bab 12 sampai hari ini, bab 25, kisah mengenai Abraham, bapa para bangsa ini, dengan tentu saja melihat kematian Abraham. Namun sebelum kita melihat kematian Abraham, kita diberi satu catatan bahwa ternyata Abraham menikah lagi. Jadi setelah istrinya meninggal, Sarah, lalu diceritakan ternyata Abraham menikah lagi dengan yang namanya Ketura. Mari kita baca teksnya. Abraham mengambil pula seorang istri, namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Simran, Yoksan, Medan, Midian, Isyak, dan Suah. Yoksan memperanakkan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letusi, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Para saudara, ini berita tentang proses kelahiran atau disebut genealogi. Jadi kita umumnya mengerti, anaknya Abraham Ishak. Ternyata ada beberapa. Jadi diceritakan seluruh warisan memang diberikan kepada Ishak karena itu anak terjanji.
Tapi anak-anak dari tanda kutip gundik, tadi disebut juga istri, Abraham juga memberi mereka penghidupan ketika masih hidup, lalu menyuruh mereka pergi ke tempat lain dan Tuhan akan menjaga mereka. Itu juga dulu yang dilakukan dengan Ismail, anak yang dia peroleh dari Hagar. Nah, nanti juga akan kita lihat bagaimana Ismail dan keturunannya. Nah, sekarang kita lihat bagian yang inti dari bagian ini adalah kematian Abraham. Ayat 7 sampai dengan ayat 11. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismail, menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Sohar, orang Het itu. Padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahairoi. Para saudara, diceritakan Abraham meninggal tepat 100 tahun ketika dia mendiami Kanaan. Kita ingatkan, ketika Abraham sampai di Kanaan umurnya 75 tahun. Kemudian sekarang 175 dia meninggal. Artinya dia lebih lama tinggal di Kanaan daripada dulu di kampungnya sendiri. Boleh dibilang ya ini menjadi kampungnya sekarang. Karena dia lebih lama tinggal di sini, kemudian keturunannya juga lahir di sini. Dikatakan bahwa dia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Apakah ini? Artinya Abraham itu sangat terhormat. Dia dikenang di antara para leluhurnya, dimakamkan di sana. Itu maknanya. Makam ini, kalau Anda masih ingat ketika kita membahas kematian Sarah, dibeli oleh Abraham dari Bani Het, tanah milik Efron. Nah, sampai sekarang kuburan itu masih ada, dipelihara, dijaga oleh umat Yahudi dan umat Islam. Mereka bersama-sama menjaga. Jadi bangunan yang cukup besar meskipun sederhana. Di sana dimakamkan di sini Abraham, Sarah, lalu kemudian juga ada Yakub, Lea, dan Ishak serta Ribka. Nah, kalau Anda misalnya memiliki kesempatan ke Tanah Suci, lalu guide Anda bisa mengatur perjalanan untuk melihat makam Abraham, itu sangat menarik. Tapi itu kecil kemungkinan karena biasanya akan diajak ke tempat-tempat yang lebih populer. Nah, para saudara, kematian Abraham sudah menutup segala cerita tentang Abraham. Tapi juga ternyata disisakan sedikit tentang keturunan Ismail. Nah, Ismail juga ada ceritanya sendiri. Meskipun dikatakan ya dia diminta pergi, tapi Allah juga memberkati dia. Meskipun dia bukan anak yang dijanjikan oleh Allah. Baik, kita baca sekilas tentang keturunan Ismail. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah anak-anak Ismail, disebutkan menurut urutan lahirnya. Nabayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbel, Mibsam, Mishima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yatur, Nafisi, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka, menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka, 12 orang raja, masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail adalah 137 tahun, sesudah itu ia meninggal. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Hawila sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur,
mereka saling bermusuhan. Saudari dan saudara terkasih, apa yang bisa kita renungkan dari teks yang cukup kering, hanya daftar keturunan-keturunan? Lalu apa yang bisa kita ambil untuk hidup kita? Pertama, menarik untuk kita lihat ketika Abraham meninggal, kemudian dimakamkan. Siapa yang memakamkan? Ishak dan Ismail. Dua anaknya yang terpisah. Ismail diusir bersama Hagar dulu karena Sarah tidak mau bahwa Ishak bermain-main dengan Ismail. Itu cerita ketika Hagar diusir. Saya juga tidak membahasnya. Anda bisa membaca sendiri teksnya. Nah, ini ketika mereka mendengar, Ismail mendengar bahwa ayahnya meninggal, dia datang, dia menguburkan. Nah, bagi saya catatan ini menarik. Dua orang ini mewakili dua kelompok bangsa yang sampai sekarang bermusuhan. Anda tahu, di Timur Tengah, di Palestina, di Israel, orang-orang keturunan Ishak dan Ismail masih terus berkelahi sampai sekarang. Apakah harus ada kematian lagi untuk menyatukan mereka? Seperti dahulu, kematian Abraham mempertemukan dan menyatukan Ishak dan Ismail. Apakah dibutuhkan kematian yang lebih banyak untuk menciptakan suatu kedamaian? Itu terjadi di mana-mana, saudari dan saudara yang terkasih. Kita kerap mendengar cerita keluarga, anaknya berantem, berkelahi, tidak karu-karuan. Lalu situasi ini membuat orang tuanya sedih, lalu meninggal. Setelah orang tuanya meninggal, mereka menyesal, berkumpul, memakamkan. Tapi penyesalan itu terlambat. Orang tua meninggal karena anaknya bertengkar. Tapi ini tidak terjadi dengan Abraham loh ya. Situasinya beda, hanya contoh saja seperti itu. Apakah dibutuhkan kematian-kematian seperti ini untuk menyatukan mereka yang bermusuhan? Juga kita dalam banyak hal. Nah, saudari dan saudara terkasih, setelah kita membahas Abraham ini, perjalanan yang begitu panjang, ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Para saudara, kita sudah melihat seluruh perjalanan Abraham. Dulu Abraham bersama ayahnya dan dua adiknya, mereka pindah dari Ur. Mereka ingin ke Kanaan, tapi mereka berhenti di Haran. Ayahnya meninggal di Haran, adiknya yang satu juga meninggal, adiknya yang lain tetap tinggal di Haran. Kemudian Tuhan meminta Abraham pergi ke tanah yang dijanjikannya, yaitu tanah Kanaan. Nah, lalu dari sana kita melihat banyak peristiwa. Hal ini perlu kita lihat, ini adalah sebuah perjalanan iman. Sebuah pekerjaan yang sudah selesai, itu sebenarnya tidak selesai. Tapi itulah awal untuk memulai suatu karya yang sesungguhnya. Demikian dalam bukunya Yesus bin Sirah mengatakan bahwa apabila seorang mengakhiri pekerjaannya, ketika itulah dia baru mulai. Dan apabila dia berhenti, dia kehilangan arah. Maka meskipun hari ini kita mengakhiri proses belajar kita mengenai Abraham, tetapi perjalanan iman kita harus terus dilanjutkan, tidak boleh berhenti. Perjalanan Abraham, perjalanan imannya adalah inspirasi. Tidak salah kita menyebut dia bapak orang beriman. Karena banyak hal dalam hidupnya itu memberi kita makna, oh begitu toh beriman. Begitu toh artinya percaya kepada kehendak Tuhan. Hal yang menarik adalah Abraham itu boleh dikatakan seorang imigran Tuhan. Begitu guru kitab suci saya mengajarkan. Abraham itu seorang imigran Tuhan. Dia percaya kepada janji-janji Tuhan. Bahwa dia akan memiliki keturunan, memiliki tanah, menjadi berkat bagi semua orang.
Dan dengan janji itu dia pergi. Dia meninggalkan kampung halamannya. Dia meninggalkan rumah keluarganya untuk mengikuti perintah Tuhan. Hal yang tidak gampang, hal yang tidak mudah bagi orang sekarang. Karena seseorang takut kehilangan sesuatu yang pasti dan nyaman. Abraham meninggalkan seluruh kenyamanan dan kepastiannya untuk mengikuti Tuhan. Abraham percaya kepada janji Tuhan. Tapi pemenuhan janji itu tak kunjung datang. Meskipun demikian, Abraham tidak kehilangan iman. Bahkan ketika janji itu sudah terwujud, dia memiliki anak, dan Tuhan meminta dia mengorbankan anaknya, Abraham melakukannya. Abraham percaya penuh kepada Tuhan. Dia tidak rewel, dia tidak membandel, dia tidak memberontak. Dia tidak mengikuti kata hatinya sendiri, perasaannya sendiri. Dia mengikuti apapun yang diminta Tuhan. Hal yang luar biasa yang sulit dilakukan, bahkan oleh para religius sekalipun. Hal lain yang juga tidak boleh kita kesampingkan adalah peran perempuan di dalam teks ini. Memang kita tahu pada zaman dahulu perempuan itu tidak begitu dianggap, tidak dihitung. Tetapi dari teks Abraham ini kita menerima dan kita tahu perempuan itu ada dan memiliki peran. Meskipun beberapa kali tidak terpuji, contohnya Sarah dalam beberapa ide-idenya. Tapi hadirnya dia di sana, juga Hagar dengan segala apa yang dia miliki, menunjukkan bahwa ada peran perempuan dalam setiap peristiwa, tidak boleh diabaikan. Apalagi sekarang, tidak boleh sama sekali diabaikan. Bagian terakhir refleksi tentang Abraham adalah bapa sejumlah besar bangsa di Timur Tengah. Tadi kita melihat keturunannya dari Ketura, keturunannya dari Ismail. Lalu kita tahu sendiri keturunan dari Ishak yang adalah bangsa Yahudi sekarang. Lalu yang lain juga menjadi suku bangsa begitu besar. Mereka saling berkelahi sampai sekarang. Juga ada pandangan-pandangan yang satu merasa diri lebih tinggi dari yang lain. Situasi ini mengundang kita untuk melihat lebih dalam bahwa kerap kali karena kemanusiaan kita melupakan apa yang menjadi kehendak Allah. Masing-masing menonjolkan dirinya, mengatakan dirinya yang paling baik. Tetapi hanya satu yang harus menjadi sumber kebaikan, Allah sendiri. Dan di sini kita melihat catatan singkat kitab suci, kitab Kejadian bab 12 sampai bab 25. Itu menjadi inspirasi yang luar biasa bagi banyak bangsa. Semoga juga dalam hidup kita, semoga menginspirasi untuk melihat kembali tokoh-tokoh dalam kitab suci, membacanya, merenungkannya, karena mereka adalah teladan-teladan yang baik dalam beriman. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.